Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Al-Hadid ayat 16. Ini artinya alam yakni. Apakah belum waktunya? Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman antahsa qulubuhum, agar supaya mereka khusyuk, agar supaya hatinya takut, hatinya kepada Allah, antahsa qulubuhum, agar supaya hatinya khusyuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazalul haq, dan ingatlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah minal haqqi, daripada Allah yang Maha Hak. Wa la yakunu kalladzina, janganlah seperti mereka alladzina utul kitab, ya kalladzina utul kitab, orang-orang banyak yang telah diberikan Alkitab, min qabl, daripada sebelum itu, fatala alaihimul amad, maka kemudian menjadi panjanglah, lamalah atas mereka masanya, faqasat qulubuhum, maka kemudian menjadi keras hatinya, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Ini ayat luar biasa. Jadi ini ayat mengingatkan kepada kita, apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya. Ini yang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita semua ini diperintahkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Apakah belum waktunya orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya, takut hatinya kepada Allah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang beriman. Ini tanda orang beriman, hatinya ketika beribadah khusyuk kepada Allah, ketika berzikir khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata hal yang menyebabkan orang-orang itu tidak khusyuk. Banyak sekali masalah-masalah yang menyebabkan hati kita itu tidak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo atine wis diisi dengan berbagai macam perkara-perkara duniawi. Kalau hati manusia itu wis dipenuhi dengan hubud dunia, maka yang terpikirkan, yang teringat, yang nopo selalu diingat wong atine itu adalah perkara dunia. Wong kadung cinta kepada dunia, susah atine dileboni untuk zikir kepada Allah, untuk khusyuk kepada Allah, sebab atine wis dipenuhi karo cinta dunia. Wong terlalu cinta wis ora usah ada, ndak usah terlalu jauh. Katanya itu, kalau sudah kadung cinta sama seseorang, maka katanya orang, dia mau tidur ingat dia, mau makan ikut mengingat dia. Karena apa? Pikirannya itu kepada dia, bukan kepada Allah. Begitu juga kalau orang terlalu cinta jabatan. Misalnya apa itu? Misalnya ada seseorang ingin supaya mendapatkan jabatan, terlalu cinta dengan jabatan itu. Pikirannya, strateginya yang dipikirkan ya jabatan. Tidak akan bisa hatinya untuk khusyuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, menurut Imam Ghazali, hati manusia itu koyok, hati manusia itu podo karo gelas. Hati manusia itu podo karo gelas. Nek gelas itu wis diisi kopi, ya, penuh dengan kopi, susah arep dileboni banyu putih. Sakit apa betul? Betul sakit, mesti tumpah. Kalau atiku wis dikebeki karo teh, tidak akan bisa dimasuki oleh apa itu kopi. Begitu juga sak wadah niku, sak gelas itu diisi karo gule, tidak akan bisa diisi karo teh, tidak bisa diisi dengan apa itu kopi. Sebab apa? Wis penuh. Nah makanya kalau bisa hati manusia itu upayakan harus dikosongin hanya miliknya Allah. Hati kita itu bagaimana diisi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing lain itu hanya karena Allah.
Mas, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan terus yang lain itu hanya karena Allah. Kalau sampai bertani, bertanilah karena Allah. Kalau kamu cinta sama anakmu, cintailah karena Allah. Kalau kamu cinta sama istrimu, suamimu, sayangi, cintai karena Allah. Jangan itu yang kamu, sebab sesuatu yang perkara di dunia ini pasti akan musnah, pasti akan sirna, siapapun juga. Bahkan kita Pulau Mawon beberapa bulan yang lalu di sini masih ada saudara-saudara kita yang masih hidup. Tapi sekarang saya ke sini sudah beberapa orang yang meninggal dunia. Gitu. Dan kita juga akan sama. Kita ini akan mengikuti hal yang sama. Kematian itu bukan urusan dia. Mereka yang sudah mati, urusan kita. Kita akan mati. Mulanya yang penting itu jangan sampai kita dalam keadaan wafat kita itu masih terbebani oleh hal-hal yang duniawi tadi. Sebab di dalam Al-Quran diterangkan, illa man atallah biqalbin salim. Orang yang akan selamat nanti di akhirat itu yang dengan hati yang selamat, hati yang sehat, tidak dikotori oleh hal-hal yang duniawi, oleh hal nafsu. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan dengan hadis Nabi, inna mahalaku ummati, sesungguhnya kehancuran umatku, Rasulullah bersabda ada 3 hal. Pertama apa? Pertama yang menyebabkan hancurnya umatku itu karena bittibail hawa, memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, cinta dunia. Yang berikutnya lagi terlalu cinta pujian, terlalu ingin mengharapkan pujian. Mau bekerja kalau dapat pujian, kalau tidak dapat pujian tidak mau bekerja. Oleh Milo saking menikah ini harus kita bersihkan hati kita. Nah, cara untuk membersihkan yang pertama harus kosongkan hati kita dengan hal-hal yang mazmumah tadi, perkara-perkara yang tercela tadi. Kemudian diisi dengan hal-hal yang mahmudah, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo, oleh karena itu di dalam hadis Nabi, ketahuilah kata Rasulullah SAW, ala innad dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia ini sesungguhnya adalah dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dunia ini. Hadirin, ya, kalau ngomong bahasa Indonesia, sebab konsumsi ini bahasa Indonesia ini, semua yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Jadi kalau sampean cinta dunia, jabatan sampean, cinta harta benda sampean, cinta istri, anak dan sebagainya yang tidak karena Allah, maka semuanya itu dilaknat oleh Allah SWT. Itu dilaknat oleh Allah. Kecuali apa? Illa zikrullah. Yang tidak dilaknat oleh Allah adalah yang berkaitan zikir kepada Allah, wa mawalah, dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang tidak dilaknat oleh Allah mengalam semesta ini kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah dilaknat. Sampai ibadah untuk ini tidak dilaknat oleh Allah. Sampai ikut zikiran, ikut ngaji itu tidak dilaknat oleh Allah. Tetapi kalau sampean kerja tidak karena Allah, itu dilaknat oleh Allah. Misalnya sampean ngarit tidak karena Allah, ngarit sampean apa krono cinta dunia, krono ya dilaknat oleh Allah. Supaya tidak dilaknat Allah, sampean ngarit, aku ngarit karena Allah, muga-muga dengan ngarit iki aku bisa menjadikan sebab rezekiku iso aku kuat ibadah, keluargaku kuat ibadah, anak turunku kuat ibadah marang Gusti Allah. Nek ngoten tidak dilaknat, itu artinya sudah zikir kepada Allah. Walaupun sampai nong sawah setiap hari pagi, sore, siang, malam, tapi kalau diniati karena Allah tidak dilaknat Allah. Tapi kalau tidak diniati, hati sampai tidak karena Allah, berarti sampai dilaknat oleh Allah. Maka oleh karena itu bejo-bejone wong sing pinter, bejo-bejone wong sing waspada dalam hal ini. Maka oleh karena itu kudu hati-hati sampean bekerja monggo, tapi karena Allah diniati muga-muga aku kuat ibadah, keluargaku iso kuat ibadah marang Gusti. Tapi karena kalau untuk wah-wah dunia, krono sebelah tuku motor, aku kudu duwe motor, sebelahku duwe mobil, aku kudu duwe mobil, krono wah-wah. Nah, ini mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang tidak dilaknat oleh Allah kedua adalah wa'alimun wa muta'allim.
Yang kedua yang tidak dilaknat oleh Allah adalah orang yang alim dan orang yang mau belajar. Jadi tiga ya tadi ya, tiga orang yang zikir kepada Allah dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang alim masalah agama, orang yang mau belajar masalah agama. Hadirin kalau tidak terlalu banyak, ada sebuah kisah zaman tabi'in namanya Malik bin Dinar. Namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu adalah Malik bin Dinar ini adalah beliau masih di dalam keluarga kerajaan pada masanya pernah menjadi pejabat tinggi dalam kepolisian. Bahasa sekarang kepolisian, kalau waktu zaman dulu ya, askar atau tentara ya, untuk menjaga keamanan. Beliau itu adalah yang zaman tabi'in. Jadi beliau itu adalah tahun 41 Hijriah sampai 133 Hijriah, itu masa kekhalifahan Bani Umayyah, keluarga kerajaan pada masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa 41 Hijriah sampai 133 Hijriah atau 661 Masehi sampai 770 Masehi. Beliau ini Malik bin Dinar, dia itu adalah karena pejabat, uangnya banyak, maka dia itu suka poya-poya, pernah berzina, pernah berjudi, pernah mabuk, pernah teler. Terus akhirnya dia menikah, Malik bin Dinar. Begitu menikah, dia punya anak. Dia menikah, saya singkat saja, dia menikah kemudian punya anak perempuan. Anak perempuannya itu karena fitrahnya suci, maka kalau orang tuanya itu mau mabuk, itu dia suka botolnya itu diambil, ditarik, dibanting. Yang ada asal ada botol-botol dibanting, pecah. Tapi orang tuanya nggak marah karena anaknya sangat disayangi. Tapi anaknya itu kemudian meninggal dunia, kurang lebih umur 2 tahun, meninggal dunia, wafat. Kemudian itu tambah susah, nangis susahnya luar biasa karena anaknya yang paling disayang meninggal dunia. Habis itu dia terlap dalam mabuk. Dalam mabuk itu dia mimpi seolah-olah kiamat terjadi. Ini cerita nyata, ini cerita nyata. Kemudian setelah itu dia itu mimpi seolah-olah kiamat telah terjadi dan digiring oleh api ke pemanya sekarang kan nanti padang mahsyar kan, orang digiring ke padang mahsyar, dikejar oleh ular yang besar. Ular itu menakutkan banget, dia takut lari terbirit-birit. Maka kemudian lari terbirit-birit, tiba-tiba ada orang tua rentah, "Bapak tolong aku tidak mampu aku nggak mampu, lari saja, saya tidak mampu menolong kamu. Aku lihat kurus krempeng seperti ini, tidak mampu karena itu ularnya besar banget." Maka akhirnya dia terus lari naik ke bukit. Begitu naik di bukit itu ternyata indah sekali, harumnya luar biasa, ada pondok-pondok yang indah, banyak sekali anak-anak. Dan ternyata di situ ono anak yang meninggal dunia itu, yang satu menarik tangannya bapaknya karena dikejar ular, yang satunya menolak ular yang besar itu. Begitu ditolak langsung hilang itu ular itu. Terus anaknya itu menyampaikan ayat tadi. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini bapaknya, "Nak, kok kamu hafal ayat ini, Nak?" "Iya, saya juga paham artinya. Saya juga paham artinya. Maksud daripada ini adalah mengingatkan belum waktunya kah orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya untuk zikir kepada Allah. Kok fasik terus, kok maksiat terus, kok nggak sadar-sadar terus, kok nggak taubat-taubat. Kapan taubatnya? Kapan khusyuknya?" Maka bapaknya ini, Masya Allah, "Pak, saya mau menyampaikan, Bapak tadi dikejar oleh ular. Ular itu adalah dosa-dosa Bapak. Dosa-dosa Bapak itu adalah ular itu. Kalau Bapak nggak taubat, maka Bapak akan dijerembabkan ke masuk neraka. Tapi orang tua yang Bapak temui itu, orang tua renta itu adalah amal kebaikan Bapak. Amal kebaikan Bapak sangat sedikit. Jika Bapak tidak taubatan nasuha, maka Bapak pasti akan dimasukkan ke dalam neraka." Maka dia terbangun, malam itu juga dia sholat mandi tobat, langsung paginya dia tobat, nangis tobatan nasuha, langsung subuh. Begitu subuh baru sholat subuh jamaah itu,
imamnya juga membaca ayat-ayat yang sama. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maka akhirnya Malik bin Dinar ini dados waliullah besar banget, dados ulama besar banget setelah beliau bertaubat. Setelah itu beliau itu termasuk salah satu yang perawi hadis. Ada 40 hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar ini yang termasuk kategori adalah kategori riwayat hasan. Dados mila sange menika pentingnya kita itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu ada upaya, jangan leha-leha, jangan santai-santai. Wong sampean bikin rumah saja, nggih. Sampean mau bikin rumah sampean yang sampean tempati waktu sebentar. Sampean gawe omah lho, gawe omah. Walaupun sampean tingkat, sampean nggone paling pirang tahun. Kira-kira tinggal mati apa mboten? Itu aja sampean sudah susah payah, jerih payah luar biasa mikir ke omah sampai nang donya itu loh, yang sampean tempatnya hanya sebentar. Masa sampean kurang cerdas untuk tidak memikirkan rumah masa depan di alam barzakh sampean itu? Masa sampean kurang cerdas, kita kurang cerdas untuk memikirkan rumah masa depan kita di surga nanti? Perlu ada kesungguhan. Wong nang donya sampean banting tulang peras keringat untuk apa itu supaya omahe sampean apa pepek, supaya keluarga apa kehidupan sampean tepat, itu saja berupaya dengan luar biasa. Mosok masa depan di alam barzakh, mosok masa depan nang akhirat kurang sungguh-sungguh. Mila saking menika akhirnya Malik bin Dinar dari seorang yang pemabuk, dari seorang penzina, dari seorang yang utal-utalan, tapi akhirnya jadi ulama besar, jadi waliullah besar yang menjadi rujukan para ulama-ulama. Malik bin Dinar. Maka sampean lihat nanti ya, cerita Malik bin Dinar itu masyhur. Ini masyhur seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Mila kula wingi niku ketemu kalih Mbah Mudin Sambong. Saya kemarin bertemu Mbah Mudin Sambong yang dia mengatakan 18 tahun saya jadi panjak tukang gamelan, yo wayang, yo ketoprak, yo apa jenis? Tayub ketoprak 18 tahun, tapi kemudian sadar taubatan nasuha, terus akhirnya gawe masjid, masyarakat domilu kabeh. Sambong sing dhisik sak kenal itu sing salat Mbah Kandar, Mbah Tarpan tok, akhirnya kabeh sak Sambong iso do salat kabeh. Mulane penting taubat. Ojo harus ada kesungguhan gitu. Harus ada kesungguhan. Kita juga harus kesungguhan. Mulane kita perlu gandu kepengen barokah. Sampean kudu harus mujahadah. Ojo la ilaha illallah ping 3 ae. Ojo ping 3 nesa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasya minimal ping 1 ya. Saged ngoten. Salah satu zikir istimewa sang Mbah Kiai Maimun itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasya. Kula gara sanad Mbah Kiai Maimun carane ngoten. Terus nek sampean kepengin mau zikir ini carane nisuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasya. Ping 3. Jadi la ilaha ping pindho sing pindah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dibaleni ping 33 tambah siji dadi kabeh 99 dadi 100 pasti 100. Wong sing ngamalne niki masyaallah 3 kali saja padha karo 70.000 kali bacaan la ilaha biasa. Wong sing ngamalne niki jasadnya nanti ketika meninggal dia husnul khotimah, dia akan mengucapkan mudah untuk la ilaha illallah. Ketika di dalam kubur jasadnya tidak akan membusuk. Mbah Kiai Maimun jasadnya enggak membusuk. Gurunya yang punya amalan ini Said Muhammad Alawi tidak membusuk di Mekah Ma'la. Punya murid namanya Kiai Sukron di di Pasuruan. Kula nate sowan teng mriku. Niku murid yang awal-awal Kiai Sukron. Kuburannya ini wonten keluarganya mau ditaruh di sampingnya. Terus kuburannya jungkruk, jasadnya sudah berapa tahun, jasadnya masih utuh, harum, kain kafannya masih utuh tanpa kotor sama sekali. Mila nek sampean wong gandu, ibu kepingin sampean dimakan cacing, karek, kerangka tok, ora usah zikir niki. Nek kepingin kerangka sapa jasad sampean utuh, amalkan ini, ya. La ilaha illallah la ilallah. Nesok nek pamane Mbah Yai Maimun ke sana yang
pagi 33. Kalau tidak pagi ya sore, terserah. Penting 33 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wa syawal kali 33. Nah saged mangke ditutup dengan nubdah wonten istighfare ping 3, sholawat azam ping 3. Istimewa insyaallah jenengan mati uripe nderek Mbah Kiai Maimun. Amin Allahumma. Mugi-mugi manfaat dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.